Oke, mau Mares dulu nggak? Boleh, biar semangat. Mares dulu ya. Bentar, saya ini kan KLPI. Oh, Pak Johali, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Haji Soib. Nah, hati-hati Pak Haji. Mau kemana Pak Haji? Dari mana mau kemana? Dari habis acara dari Tambun. Tambun, Oh ya. iya. Kayak gitu tuh dari Tambun nggak mampir ya. Indah nempel terus. Ayamnya masih hidup. Oh gitu. baik, kita KLPI dulu ya. Suaranya belum ada ya? Nah, suaranya belum ada. Suka lupa aja. Apa? Kamu di sana, aku di sini, kita semua KLPI. Mari semua meraih mimpi, sukses bersama KLPI. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia, dimulai dari kami. Jangan berharap, jangan menentu, berilah yang terbaik. Terima kasih seperti cermin menjadi credo kami. Selalu bersyukur, positive thinking, itu yang mendasari. Tak menyerah, selalu percaya kepada Sang Ilahi. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia, dimulai dari kami. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia, dimulai dari kami. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Silakan mic-nya untuk di-mute ya semuanya. Hanya pembicara saja nanti yang dibuka mic-nya. Untuk itu saya akan mulai acara Zoom HK di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali Bapak Ibu sekalian, para ketua HK, calon ketua HK, dan semua member KLPI yang sore hari ini bisa sempat hadir di Zoom HK. Untuk itu, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita sekalian dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, di sore hari ini, di hari Selasa, tanggal 20 November 2024, kami ingatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian bahwa di aplikasi Air KLPI ada akun Lampung itu masih dalam masa promo anti blokir ya.
sampai hari dengan tanggal Rabu. 24. Seperti itu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, yang akan menyampaikan atau memaparkan buku bijak pada sore hari ini adalah seorang yang luar biasa ya, Ibu kita ini, yaitu Ketua HK dari Kota Bekasi. Beliau adalah Ibu Indah Puji Hastuti. Ya, yang mana kalau lihat dari namanya saja sudah indah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama saya serahkan eh, kesempatan untuk menyampaikan buku bijak kepada Ibu Indah Puji Hastuti, Ketua HK dari Kota Bekasi. Dipersilakan, Bu Indah. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya. Terima kasih KLPI. Terima kasih Pak Basri. Terima kasih Pak Darmawan sudah memfasilitasi kami dengan acara Zoom sore. Dari pagi, sore, hingga malam kita berjumpa kembali. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar menjadi pemimpin yang bijak. Bapak Ibu, di sini bukan saya lebih pintar, lebih bisa, lebih bijak, tetapi kita di sini sama-sama belajar. Di sini belum ada yang bijak, apalagi saya masih jauh sekali dari bijak, dari hebat itu masih jauh sekali. Di sini lebih banyak tuh para senior-senior saya, para leader-leader saya yang lebih pintar, lebih bijak, lebih hebat daripada saya. Namun nggak ada salahnya kita sama-sama belajar, saling mengingatkan agar kita selalu menjadi seorang pribadi yang hebat dan bijak. Ya, Bapak Ibu. Baik, saya akan bacakan tentang buku bijak untuk sore hari ini. Ini saya bacakan dulu covernya ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak sudah pasti hebat. Nah, Bapak Ibu, pemimpin yang bijak, yang hebat, itu pemimpin yang terlebih memiliki banyak ilmu pengetahuan tentang pemahaman, bagaimana dia bisa memahami bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Secara lahiriah kita diciptakan diri kita adalah kita diciptakan sebagai pemimpin. Pemimpin untuk pribadi kita sendiri. Ya, dalam keluarga besar kita ya kita menjadi pemimpin di KLPI ini. Kita di sini adalah orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dinanti-nanti ingin membawa masyarakat kita lebih sejahtera. Maka di sini kita harus belajar menjadi pemimpin yang bijak. Agar apa? Suatu hari kita bisa menjadi pribadi yang baik saat kita sudah karena di sini kita tujuannya pengen kaya ya, Bapak Ibu, pengen sejahtera. Bagaimana cara kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan bijak. Menggunakan apa yang sudah Allah kasih kepada kita, memanfaatkan apa yang sudah Allah kasih kepada kita secara bijak. Ya, Bapak Ibu, pemimpin hebat ya pasti bijak. Pemimpin bijak ya pasti hebat, ya. Jadi dua-duanya saling keterkaitan. Kalau sudah bijak pasti hebat, ya, Bapak Ibu. Namun demikian, hebat belum tentu bijak. Karena hebat itu ya masing-masing hebat dalam hal apa dulu. Banyak bidangnya, ya. Nggak semua orang hebat itu bijak, tetapi kita di sini belajar menjadi pemimpin yang hebat dan bijak, ya. Jadi udah hebat, bijak, harus itu, ya. Ciri pemimpin yang bijak adalah berlari dengan tujuan. Kita tidak boleh berlari sembarangan, kita harus sesuai dengan tujuan kita. Kita tetap pada rule-nya, nggak boleh belok kanan, belok kiri, nggak fokus, tapi kita harus fokus dengan tujuan kita. Tidak bertinju sembarangan, tidak mengintimidasi yang lemah hanya untuk mencapai tujuan, tetapi kita harus selalu berjalan beriringan, bersama-sama. Ya, tidak bertinju sembarangan artinya tidak berbuat semena-mena untuk mencapai tujuan, tapi kita harus tetap menjadi pemimpin yang patut diteladani, patut dicontoh oleh anak-anak kita. Dicontoh orang-orang yang kita pimpin, ya Bapak Ibu.
selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, di sini kita setiap hari belajar di sini belajar apa supaya kita jadi pemimpin. Kita di sini pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Nah, pemimpin itu harus melatih kepemimpinannya setiap hari. Setiap hari pagi kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Sore pun sama. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan bosan. Kita selalu belajar tentang kepemimpinan, melatih kepemimpinan kita. Melatih sudah sejauh mana kita menjadi orang yang bijak. Tetapi kita harus selalu belajar dan belajar untuk lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Ya, Bapak Ibu. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jaga irama. Stamina itu kunci kemenangan kita. Jadi kita harus menjaga stamina kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan kalau untuk kesehatan jasmani kita makan yang sehat. Makan yang sehat, makan yang bergizi, makanan yang halal, yang berkah. Ya, Bapak Ibu. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi semangatnya hanya menggebu-gebu di awal. Tapi kita harus selalu semangat setiap hari. Bapak Ibu, tentunya kita sudah sering sekali diingatkan ya Bapak Ibu untuk selalu semangat dari awal sampai akhir. Jangan kita hanya diem, sudah semangat di awal lalu kita sudah melakukannya terus kita diem menunggu hasilnya. Itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu, tapi kita harus melakukannya secara terus-menerus sampai benar-benar tujuan kita tercapai. Kalaupun tujuan kita tercapai, kita juga harus terus bersemangat ya Bapak Ibu ya. Cara menjaga stamina diantaranya adalah mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Libatkan Allah. Libatkan Allah dalam segala hal. Dari awal kita bangun, kita berdoa. Kita berdoa, bersyukur. Kita juga harus bersyukur. Kita bisa diberi kesehatan, bisa dikasih umur panjang sehingga kita bisa melihat kembali indahnya dunia. Ya, Bapak Ibu. Lalu kita bersyukur, mensyukuri karena kita sudah dibangkitkan kembali dari tidur kita. Kita bersyukur, kemudian kita berdoa semoga pagi hari ini sampai malam nanti, sampai kita tidur lagi, kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan kemudahan dari Allah. Kita harus mendoakan goal, strategi, dan tim. Doakan leader, yaitu mendoakan leader, mendoakan senior-senior kita, ya orang-orang yang sudah mengenalkan kita tentang KLPI, senior-senior kita seperti Pak Nandang, Bunda Eni, dan lain sebagainya yang hadir di sini itu adalah leader-leader kita ya. Kita harus mendoakan mereka, semoga mereka panjang umur, sehat ya, sehingga mereka tetap bisa membimbing kita, bisa membimbing kita dalam melatih kepemimpinan kita, ya Bapak Ibu. Kemudian kita harus percaya kepada perusahaan, seperti perusahaan percaya kepada kita. Perusahaan sudah memberikan yang terbaik buat kita, maka seyogianya kita juga memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Kemudian kita harus percaya sistem. Sistem yang diciptakan oleh KLPI itu sudah sangat adil ya Bapak Ibu. Di situ tidak ada istilah usia atau jenis kelamin, itu enggak. Jadi semuanya berhak yang sama. Ini di sistem ini udah sangat adil ya Bapak Ibu. Siapa yang masuk duluan dia akan pensiun lebih dulu. Jadi kita harus cepat-cepatan ya Bapak Ibu. Namun demikian kita harus tetap percaya juga dengan leader. Leader itu tidak mungkin mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Leader itu selalu mengajarkan kita menuju hal-hal yang baik. Jadi kita harus percaya leader dan juga mendoakan leader. Kemudian kita harus mengikuti prosedur. Ikutin prosedurnya seperti apa. Misalnya kita harus ngajak 3 orang dalam sebulan, ya ikutin. Jangan udah ngajak 3 orang, terus udah ada prosedur yang harus kita taati, tapi kita tidak melaksanakannya. Nanti kita akan menyesal ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di sini belajar di KLPI ya Bapak Ibu, tidak lepas ya, semua di sini ya tujuannya ya untuk KLPI. Jadi kalau kita sudah ngikutin prosedur ya prosedur yang di mana ya, prosedur yang ada di KLPI. Ajak 3 orang ya, jangan sampai menyesal karena kita tidak mengikuti prosedur. Akun kita akan terblokir Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu mengikuti prosedur. Komitmen dan persisten.
Lakukan terus-menerus Bapak Ibu ya. Meskipun kita tidak diawasi, meskipun kita tidak dilihat, kita harus tetap melakukannya Bapak Ibu. Jangan hanya karena dilihat kita melakukan, tetapi saat leader kita tidak melihat, atau seperti kemarin ya, para kane gathering, kemudian anak-anak HK di sini ditinggal, tidak melakukan, biarin aja. Kanenya sedang gathering, nggak ada yang ngawasin kita. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Meskipun orang tua kita, kane kita sedang gathering, kita di sini sebagai anak-anaknya harus tetap melakukan, resisten. Dilihat atau tidak dilihat, harus tetap melakukan. Kemudian kita harus nempel kepada siapa? Nempel kepada perusahaan, nempel kepada leader, nempel kepada senior-senior kita, gali ilmunya. Kita nempel bukan untuk apa-apa, tapi kita untuk menggali ilmu dari beliau-beliau, para leader dan para senior, ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. 1 jam ke depan, kita nggak akan tahu. Hari ini saya duduk di sini, nanti 1 jam berikutnya saya ada di mana, itu juga kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita sehat, besok sakit juga kita tidak ada yang tahu. Kematian apalagi. Itulah. Jadi masa depan kita benar-benar misteri. Seperti apa nantinya, yang penting kita berdoa yang baik-baik Bapak Ibu ya. Teman-teman semua harus berdoa karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Tapi setiap kita harus mempersiapkan untuk masa depan kita. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, ataupun bosan. Bapak Ibu di sini sering banget ya. Rasa kecewa, rasa capek, malas, kesel, bosan. Itu manusiawi. Saya pun sama. Kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, kesel, dan bosan. Tapi Bapak Ibu semua itu ya perasaan kita nggak boleh terlalu istilahnya kita baper ya, diterusin. Kalau udah kesel ya udah kesel aja, tapi jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut. Kesel wajar, kecewa juga udah biasa, tapi jangan berlarut-larut. Kalau sudah kesel ya sudah. Hari ini kesel ya, nanti malam udahlah hilangin aja rasa kesel itu ya. Kemudian kita nggak boleh capek. Capek, kita kerja sehari-hari capek. Kan kita untuk keluarga kita ya, jadi jangan bosan, jangan capek. Kemudian kita juga nggak boleh bosan ya. Nggak boleh bosan, Bapak Ibu, nggak boleh bosan belajar. Di sini kita sama-sama duduk belajar ya Bapak Ibu. Nggak boleh bosan. Karena semakin kita belajar, seperti kita ibaratnya pedang. Kalau diasah, setiap hari diasah, maka akan semakin tajam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian tadi cover tentang buku bijak ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Sebelum saya bacakan tanggal berapa ini? Tanggal 20. Minuman keras membuat orang kurang ajar dan ribut. Bodohlah orang yang minum sampai mabuk. Bapak Ibu, bila kita kecewa, kita jangan melampiaskannya dengan minum minuman yang keras, karena itu membuat orang jadi kurang ajar dan ribut. Jadi lebih baik kalau kita punya masalah, sebaiknya kita bercerita atau mengadulah hanya kepada Allah. Jangan malah melampiaskannya dengan minum-minuman keras ya, karena itu akan membuat kita jadi pribadi yang kurang ajar. Itu sangat tidak baik ya Bapak Ibu. Murka raja bagaikan auman singa yang membangkitkan kemarahannya, berarti mencelakakan diri sendiri. Jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dimurkai sama Allah. Kita tidak boleh membangun kayak seperti singa tidur membangun. Murka raja bagaikan auman singa yang membangkitkan kemarahan. Jadi kita lebih baik diam. Kalau ada sesuatu yang ini lebih baik kita diam. Jangan kita malah terpancing, kita malah menambah-nambahkan, akhirnya menjadi besar. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah besar, usahakan kita perkecil. Ya. Kalau ada masalah kecil, kita hilangkan. Jadi kita jadi plong ya Bapak Ibu ya. Hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji adalah menjauhi pertengkaran. Nah ini, lebih baik kita diam.
Kita diam daripada kita bicara tapi hanya akan menyulut kemarahan atau kemurkaan dan akhirnya menjadi pertengkaran. Ya Bapak Ibu. Petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya. Akhirnya pada musim menuai tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Ini menggambarkan seseorang yang malas. Malas bekerja, malas berusaha. Sudah dikasih ladang pun, sudah dikasih tempat usaha pun, malas untuk mengolahnya. Malas untuk mengelolanya. Akhirnya dia jatuh miskin dan bangkrut. Jadi apa yang sudah ada di depan kita, kita nggak mensyukuri. Kita dengan adanya ladang atau dengan adanya usaha yang sudah kita kasih, kita tuh harus mengelolanya, kita kerjain. Seperti di aplikasi air ini kita kerjain, jangan didiemin. Itu adalah anugerah, udah dikasih sarana, kita diemin itu salah Bapak Ibu. Tetapi harus kita kerjain. Kita kerjain, sekarang kita kerjain, nanti insya Allah akan menuai hasilnya. Jadi kalau aplikasi air kita mendaftar, terus kita diemin aja, seperti kita punya ladang tapi tidak mengolahnya, tidak mengelolanya, jadi tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, jadi sia-sia. Dari tahun ke tahun masih segitu-gitu aja, apalagi sampai keblokir. Sampai kapanpun itu saldonya nol kalau nggak dikerjain. Maka dari itu mulai dari sekarang yang belum dikerjain, dikerjain ya Bapak Ibu. Ngerjainnya bagaimana? Perbanyak referral ya. Udah tahu ya Bapak Ibu. Isi hati orang ibarat sumur yang dalam, tetapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Jadi di sini dalamnya sumur ibarat hati orang. Bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Walaupun kita dalamnya hati kita, kalau orang yang bijak sudah pasti kita tahu apa sih isi hati dia. Kalau orang yang bijak ya Bapak Ibu. Tapi kita juga nggak boleh suuzon sama seseorang ya Bapak Ibu. Karena dalamnya hati nggak ada yang tahu. Kalau dalam laut kita bisa ngukur dalamnya berapa kilometer, berapa meter, kedalamannya berapa. Tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Maka dari itu Bapak Ibu harus menjaga hati. Jaga hati, jaga pikiran kita agar perkataan kita, perbuatan kita tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Banyak orang mengakui dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Nah ini Bapak Ibu, teman itu banyak, cari teman itu gampang, tapi teman yang setia, benar-benar tulus, benar-benar setia itu susah Bapak Ibu. Kadang dia baik di depan kita, tetapi di belakang kita dia malah mengumpat atau malah mengumbar aib kita ya Bapak Ibu. Jadi kita mencari teman itu harus benar-benar ya yang tahu. Kita sudah berteman lama pun kadang-kadang kita nggak tahu ya ternyata musuh dalam selimut seperti itu. Jadi kita harus benar-benar cari teman yang baik. Tapi kita juga berteman sih boleh, tapi untuk berteman sekedar berteman aja, jangan terlalu dekat juga. Kalau kita terlalu dekat juga, kita punya teman nih sebelah, kita main terus setiap hari main ke situ, ya lama-lama dimainin terus juga bosen ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus ngerti, harus punya pengertian, tepos liro sama teman-teman kita. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidupnya lurus. Ini adalah harapan kita semua, adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Bila raja duduk di kursi pengadilan, ia dapat melihat semua yang jahat. Ini adalah contoh raja yang bijak, yang tahu mana yang hatinya bersih, mana yang hatinya jahat. Kalau seorang raja yang sudah bijak, dia hanya melihat dari raut mukanya saja, dari pancaran yang terlihat saja sudah ketahuan. Ini orang terlihat bijak. Karena dari apanya, dari ucapannya, dari perbuatannya sudah bisa dinilai. Ya Bapak Ibu. Kalau orang yang bijak sudah pasti bisa menilai itu ya. Maka dari itu kita di sini belajar menjadi seorang pemimpin yang bijak agar kita bisa mengenali orang. Kalau orang itu bagaimana cara bicaranya. Kalau dia cara bicaranya seperti itu, kita bisa tahu, oh ini orang jahat, oh ini orang baik. Tapi ya pertama-tama kita memang dilihat dari penampilan ya. Setiap orang itu mengenali seseorang, mengenali seorang lawan bicara, teman, itu dilihat dari penampilannya dulu. Kalau penampilannya baik, mudah-mudahan orangnya juga baik ya. Kalau penampilannya misal agak gimana ya serabutan, misal rambutnya gondrong atau berantakan, aut-autan, bajunya acak-acakan, ya sudah pasti gambaran itulah cerminan dari diri kita. Kalau kita berperilaku baik, tentunya kita juga akan berpenampilan baik. Tetapi kalau orang yang
penampilannya pun semrawut, pasti hatinya pun semrawut. Namun demikian Bapak Ibu, itu hanyalah pemikiran saya ya, pemikiran kita semua berbeda. Mungkin ada juga orang yang berpenampilan semrawut tetapi dia justru memiliki hati yang bersih. Tetapi ada juga orang yang berpenampilan menarik, sepertinya enak dilihat tetapi memiliki hati yang jahat. Bapak Ibu, tentunya kita sudah bisa memahami, kita sudah mengenal orang-orang sekeliling kita, orang-orang sekitar kita, jadi kita bisa membedakan mana yang teman yang memang benar-benar baik, hatinya tulus, dan mana yang orang yang hatinya jahat. Jadi kita harus mengenali orang-orang sekitar kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Adakah orang yang bisa berkata, hatiku bersih, aku sudah bebas dari dosa? Nah ini, yang bisa menilai diri kita itu bukan kita. Kita di sini berbicara, saya di sini berbicara, bukan saya sendiri yang menilai. Saya bijak atau enggak, saya pintar atau enggak, bukan saya sendiri, ini saya pintar, oh saya bijak, tidak. Tapi saya ngomong di sini, Bapak Ibu bisa menilai, Mbak Indah itu orangnya seperti apa, saya orangnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai, kalau saya enggak bisa menilai diri saya ya Bapak Ibu, kalau saya memang kurang ini, tegur saja enggak apa-apa. Saya orangnya welcome. Kalau saya ada salah, ya silakan ditegur saja. Kita di sini saling mengingatkan. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi jangan pernah berkata hatiku bersih. Aku sudah bebas dari dosa. Itu tidak boleh Bapak Ibu, sombong sekali. Karena kita sebagai manusia itu tempatnya dosa. Nggak ada manusia sempurna, nggak ada manusia yang tidak punya dosa. Jadi jangan sekali-kali ngomong kalau saya itu bersih, saya tuh nggak punya dosa. Waduh, itu sangat-sangat tidak baik ya Bapak Ibu. Kita semua tahu manusia itu tempatnya dosa dan salah. Jadi jangan sekali-kali bilang kalau saya itu tidak berdosa ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain akan menilai kita. Timbangan dan ukuran yang curang tidak disenangi Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang pedagang ya harus berdagang dengan adil ya. Jangan serakah. Kalau misalnya dagang sekilo ya sekilo, jangan sekilo cuman 9 on, itu nanti akan merugikan pembelinya. Itu sangat dimurkai sama Allah ya Bapak Ibu. Dari perbuatan anak dapat diketahui apakah kelakuannya baik dan lurus. Nah ini, anak itu cerminan orang tua. Kalau orang tuanya baik, sudah pasti anaknya baik ya Bapak Ibu. Makanya kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik. Karena anak-anak yang baik akan membawa kita, nama baik kita, dimanapun mereka berada. Kalau mereka baik, pasti yang disebut orang tuanya duluan. Anak siapa sih ini sopan sekali? Anak siapa ini kurang ajar sekali? Nah itulah, nanti jatuhnya ke kita lagi. Jadi kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang. Kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan. Nah, Bapak Ibu, kita wajib bersyukur. Apa yang sudah Allah kasih, Allah memberi kita telinga, Allah memberi mata. Itu untuk apa? Untuk memberikan kita petunjuk. Kita berjalan, kita mata bisa ngelihat, oh di sana ada halangan, oh di sana ada batu. Itu artinya Allah tuh sayang sama kita ya. Udah memberi pendengaran. Di belakang kita ada mobil weng, kita udah dengar, maka kita minggir. Nah itulah, kita harus bersyukur apa yang sudah Allah kasih, sekecil apapun. Dari ujung rambut hingga ujung kaki itu semuanya Allah ciptakan itu untuk agar kita apa? Agar kita benar-benar berhati-hati agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kita dibekali Allah dengan akal, pikiran, hati dan perasaan itu adalah untuk diri kita, untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, Bapak Ibu. Orang yang suka tidur akan jatuh miskin, orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Ini orang yang malas, Bapak Ibu. Orang yang malas akan miskin. Sedangkan orang yang rajin bekerja adalah orang yang nantinya akan kaya raya. Ya, jadi kita harus rajin bekerja. Pembeli selalu mengeluh tentang mahalnya harga, tetapi setelah membeli, ia bangga atas harga yang diperolehnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan harga yang wajar. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Kalau terlalu mahal nanti memberatkan, kalau terlalu murah juga merugikan. Merugikan siapa? Merugikan pedagang yang lain. Maka semua pembeli akan lari, itulah namanya bersaing. Tapi kita memberi harga yang wajar.
Kalau misalnya selisihnya sedikit nggak masalah, tapi kalau selisihnya hampir 90% itu masalah ya Bapak Ibu. Murahnya terlalu murah. Malah bisa dicurigai ini jualan apa murah sekali gitu. Jadi kita memberi harga, kalau kita sebagai seorang pedagang, berilah harga yang wajar. Jangan terlalu murah dan jangan terlalu mahal. Sewajarnya aja, harganya berapa ya itu. Kalaupun mau selisih memberi atau mencari keuntungan, carilah keuntungan yang wajar. Jangan terlalu tinggi ya. Kata-kata yang mengandung pengetahuan lebih berharga daripada emas dan berlian. Di sini adalah ilmu. Ilmu lebih berharga daripada emas dan berlian. Bapak Ibu, seyogianya kita tetap menuntut ilmu, mencari ilmu, karena ilmu itu tidak ternilai harganya Bapak Ibu ya. Orang yang berilmu itu akan sangat dihargai. Akan sangat dihargai, bahkan harganya lebih tinggi daripada emas dan berlian. Ya, Bapak Ibu. Siapa mau menanggung utang orang lain layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Bapak Ibu jangan suka berjanji akan melunasi hutang seseorang atau memberi jaminan nama kita untuk orang lain sebagai jaminan. Misal dia mengajukan pinjaman atau apa, kita harus menghindari memakai data kita, memakai kita sebagai jaminan ya Bapak Ibu. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita akan diambil haknya. Jika mereka pada ingkar, maka kitalah yang akan menanggung akibatnya. Kita akan diambil haknya apabila kita memberikan jaminan kepada orang yang suka berhutang. Jadi kita jangan menanggung, jangan suka berjanji untuk menanggung hutang seseorang. Harta hasil tipuan mula-mula lezat rasanya, tetapi kemudian terasa seperti kerikil beraka. Jadi ini harta yang dari hasil tipuan ya. Ini akan bersifat sementara. Tetapi kalau kita mencarinya dengan cara yang baik, cara yang halal, insya Allah harta itu akan menjadi berkah dan akan terasa nikmatnya. Tapi kalau kita tidak mencarinya dengan cara yang baik dan halal, maka itu akan terasa seperti kerikil ya Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama mencari rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Rencana berhasil oleh pertimbangan, sebab itu jangan berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Nah ini Bapak Ibu kita harus selalu berbuat, selalu berpikir, bertindak sesuai dengan pertimbangan. Kita sebelum melakukan apa, pertimbangkan dulu. Jangan gegabah. Jangan suka melakukan sesuatu cepat-cepat, buru-buru, tapi akhirnya merugikan orang lain. Ya, jadi kita mau melakukan apa, mau berkata apa, kita harus mikir dulu. Kira-kira kata-kata saya ini merugikan nggak untuk orang lain, menyakitkan nggak untuk orang lain. Kira-kira perasaan orang lain itu seperti apa. Jadi jangan berbuat atau berbicara secara sembarangan. Jadi kita apapun yang akan kita lakukan harus dengan penuh pertimbangan. Ya, Bapak Ibu. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Jangan bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Bapak Ibu, lebih baik kita diam. Kita jangan terlalu banyak bicara. Apalagi dengan orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Ya Bapak Ibu, kalau kita ingin curhat ya sebaiknya pada saat kita selesai berdoa, selesai sholat kita berdoa, kita curhatlah. Kalau ada masalah apa-apa, curhatlah sama Sang Pencipta. Curhat sama Allah, disitulah tempat paling aman. Karena Allah selalu menjaga aibnya. Coba kalau Allah tidak menjaga aibnya. Setiap dosa misal berwarna hitam. Saya melakukan kesalahan, lalu muncul di sini pipi, hitam. Saya melakukan kesalahan lagi, hitam lagi di sini hitam. Berapa banyak kesalahan yang saya lakukan hari ini, coba kalau Allah tidak menutup aib kita, maka seluruh muka kita udah hitam ya Bapak Ibu. Tapi itulah Allah. Allah sayang sekali kepada makhluk-makhluknya, maka hanya Allah yang bisa menutup aib-aib kita. Dan Allah itu sangat penyayang, ya, menyayangi hambanya, menyayangi makhluknya, sehingga dia benar-benar menutup aib kita. Jadi setiap kita berbuat kesalahan tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan, tetapi Allah menutupinya. Ya, jadi kita tetap terlihat enak dilihat. Coba kalau dosa itu bisa kelihatan di badan kita, misalnya kita berbuat dosa, lalu di sini misal dosa semua dosa di seluruh badan kita,
itulah dosa. Tetapi Allah tidak menampakkannya. Itulah sebaik-baik Allah. Dialah yang maha baik, yang maha mulia, yang maha menutup aib hambanya. Dialah yang maha penyayang. Jadi sebaik-baiknya kalau kita bercurhat, kita mau melampiaskan kesedihan kita, kekesalan kita, sebaiknya kita hanya curhat kepada Allah. Jangan curhat kepada orang, apalagi orang itu nanti akan menambah-nambahkannya sehingga akan malah menjadi panjang dan akhirnya membuka aib kita. Orang yang mengutuk orang tuanya, hidupnya akan lenyap seperti lampu yang padam di malam yang gelap. Jadi orang yang mengutuk orang tuanya, ini contoh orang yang durhaka. Orang durhaka kepada orang tuanya. Hidupnya pasti tidak akan bahagia. Hidupnya pasti akan tersesat. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Belajar jadi anak yang soleh. Kalau kita sebagai anak, kita belajar jadi anak yang soleh. Kalau kita sebagai orang tua, didik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan tidak durhaka kepada orang tua. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat akhirnya ternyata bukan berkat. Jadi Bapak Ibu, dalam mencari rizki kita jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat. Bekerja dengan baik, ya Bapak Ibu. Bekerja dengan baik, dengan cara yang halal. Insya Allah rizki yang akan kita terima bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita dan keluarga kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah Allah, dialah yang akan menolong. Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, sebaiknya kita jangan membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan mereka. Tetapi kita rangkul, kita dekatin, kenapa dia berbuat jahat kepada kita. Ya, karena percayalah, kalau dia sudah kita dekatin, kita baik-baikin kok masih saja berbuat jahat kepada kita, ya nggak apa-apa. Biarlah Allah yang membalasnya. Kita nggak perlu membalasnya. Kita hanya cukup diam saja. Sudah kita ingatkan, sudah kita peringatkan, tetapi dia tidak mau mendengarkannya, ya sudah, biarkan saja. Kalau dia masih tetap berbuat jahat, percayalah Allah akan membalas kejahatan sesuai dengan kejahatannya. Kalau dia berbuat baik, Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau orang itu berbuat jahat, murka Allah sangat pedih, ya Bapak Ibu. Kita harus menjaga benar-benar perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, ya Bapak Ibu, agar Allah tidak murka, tetapi Allah semakin sayang kepada kita. Neraca dan batu timbangan yang curang tidak akan disenangi Tuhan. Bapak Ibu, berbuatlah adil kepada sesamanya, Bapak Ibu. Sekali lagi di sini tentang kecurangan, ketidakadilan, ya Bapak Ibu, itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Itu sebabnya manusia tidak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri. Hidup adalah misteri. Ini, Allah sudah menentukan jalan. Sesungguhnya Allah sudah menentukan jalan. Kita kemana itu Allah sudah tahu. Tapi kita sebagai makhluknya di dunia ini kita harus berbuat, kita harus mempersiapkan diri karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita tidak merubahnya. Ya Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuatlah yang baik. Insya Allah kita akan berubah menjadi lebih baik. Pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Nah, ini ya, dipikir baik-baik dulu. Kalau kita ingin mengorbankan sesuatu, ya kita niatkan dulu. Niatkan kalau apa yang kita lakukan adalah untuk ibadah. Benar-benar untuk ibadah ya. Raja yang bijaksana tahu siapa yang jahat, dia akan menghukum mereka tanpa ampun. Nah ini Allah lah. Di sini raja itu kita sebut saja Allah yang maha bijaksana ya. Allah memberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya, perbuatan yang baik insya Allah akan mendapat kebaikan dan perbuatan yang jahat pasti juga akan mendapatkan balasan. Hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Nah, ini dia. Allah memberikan akal pikiran, perasaan, yaitu adalah anugerah. Kita harus memanfaatkannya, kita harus mensyukurinya dengan melakukannya, dengan memanfaatkan pikiran kita harus berpikir positif, perbuatan kita harus perbuatan yang baik, agar
Kita benar-benar itulah bentuk rasa bersyukur kita. Rasa bersyukur kita ya dengan menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu adalah untuk bekal hidup kita kelak di akhirat nanti. Kalau raja memerintah dengan kasih, jujur dan adil, maka ia akan tetap berkuasa. Nih, kekuasaan itu akan berlanjut. Berlanjut bila dia memimpin dengan baik, adil dan bijaksana, penuh kasih. Nih, kekuasaannya akan langgeng ya. Kalau seorang pemimpin pasti akan dipilih lagi ya, karena dia wah ini dipimpin sama Bapak Nandang kok enak. Akhirnya Bapak Nandang teruslah jadi pemimpin kita seperti saat sekarang ini ya. Karena Bapak Ibu senang Bapak Nandang membawakan ini dengan baik ya, dengan santun, dengan bijak, maka kita akan senang acara ini udah biarin Pak Nandang aja terus yang membawakan karena kita nah itulah pemimpin jadi langgeng ya. Tapi kalau pemimpinnya yang berubah-ubah ya, misal hari ini wow galak apa bagaimana tidak mengayomi ya itu. Nanti akhirnya orang nggak mau dipimpin sama dia, enak sama Panandang, lebih baik sama Panandang aja. Dia kelihatan lebih bijak, lebih sopan, lebih bijaksana, adil, penuh kasih ya. Adil dia orangnya seperti itu. Maaf ya Panandang. Mudah-mudahan saya benar ya Panandang ya. Amin Pak. Orang muda dikagumi karena kekuatannya dan orang tua dihormati karena ubahnya. Kejayaan di sini adalah ilmunya. Kalau orang muda itu dikagumi, dihargai karena ilmunya. Tetapi orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita akan disegani karena kebijakannya. Ya. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Jadi Bapak Ibu, kita harus melupakan pengalaman pahit dalam hidup kita, jadikan pelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita alami, pengalaman pahit itu menjadi guru yang terbaik buat kita untuk masa depan kita lebih baik lagi. Sudah habis Panandang ternyata untuk buku bijak hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf apabila apabila salah itu saya sendiri dan apabila ada yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tinggal sebentar ya ternyata Bapak Ibu, nggak terasa. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya Bapak Ibu. Saya akan memimpin doa secara muslim, Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Yuk Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak, angkat kedua belah tangan kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang sesat. Ya Allah, terangilah hati kami, jernihkanlah akal pikiran kami, agar kami bisa menerima ilmu, mempelajari, dan mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami dengan baik, benar, dan bijak. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana, Engkaulah Maha membolak-balikan hati manusia, ya Allah. Permudahkanlah kami, permudahkanlah langkah kami, ya Allah, dalam menyampaikan informasi KLPI kepada masyarakat sekitar kami. Ya Allah, jagalah KLPI, jagalah dan lindungilah, ya Allah, sehatkanlah dan kuatkanlah para owner KLPI, direktur KLPI, para leader KLPI, para ketua HK dan calon ketua HK, serta seluruh member AIR, agar kami selalu bisa menjalankan amanah visi misi KLPI untuk mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan, jauhkanlah kami dari segala keburukan, jauhkan kami dari fitnah dan prasangka buruk, ya Allah.
Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tepat, agar langkah kami ringan dalam melakukan kebaikan. Ya Allah, berilah kesehatan kepada owner-owner kami, kepada Bapak Direktur kami, Bapak Basri Susanto, Bapak Ustadz Darmawan, para leader kami, Bapak Nandang, dan semua senior-senior yang ada di KLPI. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma wal mu'minina wa yauma haqqul hisab. Amin, amin, amin. Nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal Amin. akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini daunnya kayak daun. Subhanallahil izzati amma yasifun. Oke, oke, bisa. Mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Buku bijak dan doa sudah selesai saya bacakan. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Nandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indah Puji Astuti ya, yang telah luar biasa menyampaikan, memaparkan buku bijak di sore hari ini ya Bu. Kalau tadi Ibu memuji-muji saya, Bu jangan sampai seperti itu ya. Alhamdulillah bisa ya, hidungnya terbang ya Bu ya. Ntar besok kalau ada, ya kalau ada besok atau Ya. lusa. Baik Bapak Ibu sekalian, Udah. waktu jam 17.08 ya, hanya 2 menit lagi. Mungkin diskusi kita tidak bisa dilaksanakan, tetapi apa yang dipaparkan oleh Ibu Indah tentunya sebagai pembelajaran untuk kita semua dan luar biasa tadi telah disampaikan. Bahkan ketika Ibu Indah menyampaikan bahwa sakti itu kalau laut yang dalam itu masih bisa diukur ya kedalamannya. Tetapi kalau hati manusia itu tidak. Ya, saya ingat sebuah lagu Bu Indah kalau dalam lagu Sunda itu laut najan jero masih bisa diteleman gitu kan ya. Tapi hati jalma masa terang. Nah seperti itu ya. Nah jadi Luar hati jalma biasa Pak tidak ada tahu ya. Nandang. Belum tahu dia Ya. Pak Nandang bisa nyawer. Amin. Ya itu. Jadi Bapak Ibu semuanya di tanggal 20 ya tadi diawali dengan minuman keras kan, miras ya, membuat orang kurang ajar dan ribut bodoh. Pelajaran yang dapat kita ambil tentunya yaitu kita harus jauh-jauh dengan yang namanya minuman keras yang dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan akal kita ya, akal baik kita seperti itu. Nah, dan yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indah Puji. Ya karena waktu sudah habis, tapi gimana Pak Yasmin udah siap? Siap, ya siap Pak. Ya, ya. Gimana? Ya, siap. Kalau dikasih satu orang boleh Ya Bu, langsung Pak? pindah timur aja Pak Nandang. Oh di timur aja ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau berdiskusi silakan masih stay diikuti di Zoom HK wilayah timur ya Bapak Ibu karena linknya mau dipakai kembali oleh wilayah timur. Untuk itu saya yang memandu dalam pelaksanaan Zoom HK di sore hari ini menyampaikan terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, terutama kepada pembicara Ibu Indah Puji Astuti yang telah menyampaikannya dengan sangat luar biasa.
Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian dengan pemaparan buku bijak ini, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian tidak lupa kita juga berdoa kepada Allah tadi telah disampaikan, semoga diberikan rezeki yang luas, yang barokah, yang melimpah dan bermanfaat tentunya melalui PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Untuk itu saya aturkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealapan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lima Pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Mau izin keluar ya Pak Pak Nandang. Nandang. Oh, Hostnya Pak benar, Nandang. benar. Oke. Hostnya. Ya. Ke siapa? Ke Pak Esmen ya? Ya Pak. Ya. Asman dilanjut aja Pak Asman. Siap. Pak Siap Pak Asman, lanjut Sun. aja Pak Asman. Ya. keluar Pak Nandang. Mangga. Ya. Ntar saya cari dulu untuk kembalikan hostnya ke Pak Esmen ya. Winda, terima kasih luar biasa. Oke. Sama Pak Ya, Nengah. sudah ya Pak Esmen ya. Ya, oke Sekali siap. lagi Pak Winda, makasih ya. Sama-sama Pak Izin. Nandang. Terima kasih kembali. Kan buku pijaknya sangat-sangat santun banget. Enggak, Ya, Kasih Bu. kasih ya. Ketularan Saya juga ketularan izin Pak live Nandang. ya karena Sedikit sebentar lagi sedikit akan sedikit sholat sama Pak maghrib. Nandang. pijakannya Dari mungkin mana Bunda? Pokoknya sesuai namanya. Indah, puji, astuti. Nah, indah itu baik. Puji itu wah, Ya, saya banyak belajar dipuji. sama Pak. Wah, pokoknya luar biasa. Ya, monggo Pak Asman untuk Timur ya mungkin seperti Bunda Indah, Bu Titin yang masih bertahan bisa untuk menambah daftar hadir supaya biasa yang lain bisa semangat gitu Pak Isman. Monggo dilanjut Pak Isman. Oke, siap. Terima kasih. Saya juga undur diri ya Pak Asmen. Mohon maaf nggak bisa nemenin. Di sini mau maghrib Ya Pak Bu, Asmen. terima kasih. Kapan? Ya, siap. Selamat Oke. bertugas Pak Asmen. Ya. Pak Belum Mansur siap perjalanan. dan seluruh teman-teman Salam, ya. salam lima pilar. Salam Lima Ya. Pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dulu Pak sampai sholat maghrib datang. Ya. Ya, siap. Ya.